Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian khusus tentang ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh muslimin ini sebelum mengetahui isi Al-Quran secara keseluruhan 30 juz. Ada ayat-ayat yang harus segera diketahui sebelum mati. Ya, antara lain adalah yang kemarin sudah disampaikan, kita sedang membicarakan ayat-ayat yang menerangkan bahwa wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengerti, memahami Al-Quran. Fardhu ain hukumnya mengetahui isi Al-Quran. Walaupun dengan level tingkatan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, yakni faham isi Al-Quran. Nah, kemarin sudah disampaikan perintah untuk tadabbur Al-Quran. Kemudian juga sudah disampaikan dilarang berpaling dari Al-Quran dengan segala akibatnya apabila kita berpaling dari Al-Quran. Setelah disampaikan beberapa ayat, ternyata masih ada satu ayat lagi yang ketinggalan tentang akibat dari orang yang berpaling dari Al-Quran. Ya, orang yang berpaling dari Al-Quran itu apa akibatnya? Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya manusia dilarang berpaling dari Al-Quran supaya tidak terkena akibat itu. Tersebutlah sebuah ayat di dalam surah Az-Zukhruf, surat yang sering dibaca Pak Iris ini kalau mengimami. Beliau sering membaca ayat ini, ya, yaitu pada ayat 36 dari surah Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini dua ayat yang merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan waman, dan barang siapa, kata Allah, waman, dan barang siapa ya'syu biasanya diartikan berpaling, atau di terjemahan Kementerian Agama diartikan apa itu? Berpaling. Ya. Wa may ya'syu, dan barang siapa berpaling an dari zikrir rahman, peringatan ar-Rahman, nuqayyid. Nah, ini akibatnya. Nuqayyid, kata Allah, kami Allah akan menggandengkan lahu kepadanya syaitanan, satu setan.
Orang yang berpaling dari Al-Quran akan ditemankan oleh Allah dengan setan, digandengkan oleh Allah dengan satu setan. Terus fahuwa, maka dia, kalau ada huruf athof lalu ada isim dhamir, ya, kata gantinya ini larinya kemana? Kalau dalam kaidah ilmu bahasa Arab dikembalikan ke yang terdekat. Fahuwa, maka dia siapa? Yang paling dekat setan ini. Fahuwa, maka dia si setan itu, lahu, baginya. Bagi siapa? Bagi man ya'su an dzikri rahman ini, bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Maka dia setan itu bagi dia qarin, teman. Setan menjadi temannya. Allah gandengkan dia dengan setan, lalu setan menjadi temannya. Jadi sehari-hari dia berteman dengan setan. Itu. Terus kalau sudah begitu bagaimana? Dijelaskan lagi pada sambungannya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka. Nah, untuk tahu ini bagusnya kita lihat tafsirnya dulu. Kita lihat mulai dari tafsir Al-Baghawi ini ayat 36 dari surah Az-Zukhruf. Nih ya. Qauluhu, firman Allah Azza, yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung, yang berbunyi wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan siapa saja yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman. Ini diterangkan dalam tafsir. Ya'su ini kata yang jarang dipakai. Dalam Al-Quran kata-kata ya'su ini bisa dihitung dengan jari. Ya, tidak banyak jumlah katanya. Sayang ada mushaf yang khusus mengetahui satu kata ini dalam Al-Quran diulang berapa kali. Ada itu ya. Jadi kata-kata ya'su ini ditafsirkan begini. Ai, yaitu yu'ridu. Wa may ya'shu, dan barang siapa yu'ridu, berpaling itu. Barang siapa berpaling an dzikrir rahman, itu bunyi ayatnya, dari peringatan Ar-Rahman. Maksudnya an dzikrir rahman, berpaling dari peringatan Ar-Rahman dari Al-Qur'an ini, ya. Terus ada tambahan keterangan, dia berpaling dari Al-Qur'an falam yakhaf, lalu dia tidak takut iqabahu, akibatnya, tidak takut azabnya, hukumannya. Ada manusia yang tidak pernah ngaji, tapi dia tidak takut, tidak punya rasa takut sama sekali. Wah, itu celaka itu. Masa harusnya takut. Ya. Tapi kalau ada orang berpaling dari Al-Quran, falam yakhaf iqabahu, lalu dia tidak takut terhadap azabnya Allah, walam yarju, dan dia tidak pernah berharap sawabahu, pahalanya. Dia berpaling dari Al-Quran karena dia tidak pernah berharap mendapat pahala dari membaca Al-Quran, dari memahami Al-Quran. Jadi orang yang seperti itu, yang dalam hidupnya ini tidak pernah berharap dapat pahala dari membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran itu pahalanya besar sekali. Satu huruf saja kita kerjakan sama dengan saudara-saudara kepada ngasih makan kepada 10 orang, traktir 10 orang. Itu cuma baca alif gitu aja, belum disambung di belakangnya lam, belum, baru alif saja. Apalagi kalau 3-3-nya atau 4-4-nya, alif lam mim. Itu kalau yang dibaca itu. Kalau di surat Maryam lain lagi. Kaf ha ya ain shad.
Cuma gitu aja 50 hasanat. Sama dengan saudara ngasih makan orang 50 pahalanya. Padahal cuma bilang kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika Zakaria dan seterusnya. Misalnya kayak begitu ya. Jadi saudara sekalian, ada manusia yang dia berpaling dari Al-Quran, tapi dia tidak takut akibatnya dan tidak takut pada azab yang bisa menimpa dia karena berpaling dari Al-Quran. Dan dia dalam hidupnya tidak pernah berharap pahala. Dia carinya pahala tidak lewat sini, dia cari yang lain. Dia cari dengan cara umroh tiap tahun. Ada orang yang suka umroh kan? Tiap tahun umroh ya, saking banyaknya duitnya. Jadi tiap tahun umroh terus, tiap tahun umroh. Padahal pahala umroh sekali itu dengan baca Al-Quran gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Udah biayanya keluar banyak, capek, ya. Tapi dibandingkan dengan duduk manis di masjid, masih lebih baik duduk manis di masjid membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Ini kita lanjutkan dulu. Ya, jadi wa may ya'shu an dzikrir rahman itu. Terus ini penjelasan mengenai bahasa kita lewati. Keterangan dari tafsir Al-Qurtubi, ya. Qala Al-Qurtubi, telah berkata Imam Al-Qurtubi, wa may ya'shu an dzikrir rahman, apa maknanya? Wa may yuwalli dhuhrahu an dzikrir rahman, itu tafsir yang lain. Ya, wa may ya'si dan wa may ya'shu dan barang siapa berpaling, ya'shu diartikan yuwalli, dia berpaling. Barang siapa dia memalingkan, bukan berpaling, memalingkan dhuhrahu, punggungnya, an dzikrir rahman, dari peringatan ar-Rahman. Peringatan ar-Rahman itu apa? Wa huwal Qur'an, dan dia itu adalah Al-Qur'an. Loh, ini loh tafsirnya jelas. Saya tulis ini dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Saya punya itu tafsir Al-Baghawi aslinya, baru beli. Dulu pernah punya terus dijual karena butuh duit. Terus sekarang beli lagi karena punya duit. Ya, jadi saudara sekalian, siapa yang berpaling dari Al-Quran, memalingkan punggungnya terhadap Al-Quran, ya tadi diibaratkan seperti orang yang memalingkan punggungnya. Al-Quran di sini harusnya dihadapi gini, malah punggungnya yang dihadapkan. Artinya berpaling, ya, bukan dalam pengertian seperti itu. Ya, terus ada yang mengartikan ya'si itu yadzlimu. Barang siapa berbuat zalim bisarfi basarihi anhu. Ya'su diartikan yadzlimu, dia berbuat zalim bisarfi basarihi anhu, dengan memalingkan pandangannya dari Al-Qur'an. Harusnya Al-Qur'an itu dipandang, dilihat, dibaca. Kalau ini tulisannya kecil-kecil, ya, misalnya ini tulisannya kecil-kecil nih. Ya, kita buka mana ini. Nah, surat Az-Zukhruf. Oh, belum tersedia di sini. Ya, sudah tersedia ini, surat Az-Zukhruf misalnya, ya. Surat yang ke 43. Mana ini surat 43. Nah. Ini kecil-kecil tulisannya. Tinggal digedein. Dikit-dikit aja gede. Nah, jadi gede. Ya kan? Ini nikmat Allah ini. Fabi ayyi ala bi nikmati rabb. Fabi ayyi ala. Ya, itu Ar-Rahman itu. Ini nikmat Allah ini, orang ngasih aku ini, HP bagus ini. Gak pakai duit belinya, Pak, dikasih. Masya Allah. Orang baik-baik sekali sama saya ini. Padahal saya biasa-biasa saja baiknya sama dia. Nah, ini kalau dijual lumayan, Pak, ya. Jangan dijual lah, dikasih orang kok dijual. Nah,
Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran dalam satu tafsir dari Abu Ubaidah dan Al-Akhfas, ini diartikan yadlimu bisorfi basorihi anhu. Dia berbuat zalim dengan memalingkan pandangan matanya dari Al-Quran. Mestinya dia punya mata dipakai untuk membaca Al-Quran, tapi yang dia baca, yang kita baca, yang saya baca, yang Anda baca, bukan Al-Quran tapi WA. Tiap pagi bangun tidur dan dilihat WA-nya dulu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu kelakuan kita tuh kayak gitu. Ada lagi enggak ini tafsir lain? Ibnu Abbas, wa qara'a Ibnu Abbas, ahli tafsir Ibnu Abbas mengartikan wa may ya'syu, itu membacanya bukan wa may ya'syu tapi wa may ya'sha. Bi fathis shin, dengan menfathah huruf shin. Huruf shinnya ini di fathah. Padahal itu tidak lazim. Fi'il mudhari itu selalu marfu. Kecuali kalau kemasukan amil yang membuat dia dari marfu menjadi mansub atau majzum. Nah ini enggak dia. Ibnu Abbas membaca wa may ya'sha gitu, bukan wa may ya'syu. Bi fathis shin, dengan menfathah huruf shin, ai yang maknanya ya'ma, membuta. Wa may ya'su, dan barang siapa yang membutakan dirinya terhadap Al-Quran, ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, yuqalu, dikatakan oleh orang-orang Arab, kata-kata ya'syu itu berasal dari asya. Kata Ibnu Abbas ini, makanya dibaca bukan ya'syu tapi ya'sha. Itu berasal dari kata asya, ya'sha, asan. Ya, ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya, ini masdarnya. Apa arti asya, ya'sha, asan itu? Idza amiya, apabila seseorang itu buta atau membuta. Fahuwa aksha, maka dia telah melakukan perbuatan aksha, yang membutakan dirinya. Jadi barang siapa berpaling dari Al-Quran, dalam pengertian berpaling adalah tidak mau menggunakan matanya untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, ya, melihat, membaca, mempelajari, ya, atau dia membutakan dirinya, buta huruf Al-Quran. Dibiarkan dirinya dalam keadaan buta huruf terhadap Al-Quran, nggak ngerti caranya baca. Itu dia telah mendolimi dirinya sendiri itu. Akibatnya apa? Nuqayyid lahu syaitana, kami pasti gandengkan kepadanya satu setan. Akan digandengkan oleh Allah dengan setan. Nih. Terus akibatnya apa? Fahuwa lahu qarin, maka dia setan tadi bagi dia adalah teman. Setan adalah teman baginya. Dan kalau orang sudah ditemankan oleh Allah dengan satu setan, para ulama mengatakan la yufarikuhu, setan itu tidak akan mau meninggalkan dia. Silakan saudara bersahabat dengan jin. Jin tidak akan mau meninggalkan sampean. Itu ada orang kok punya teman jin, nawari teman saya, maulah kamu melihara jinku gitu. Gak mau dia, berat kok melihara jin itu, gak mau. Nanti kalau kamu pelihara ini, kamu bisa tahu sesuatu yang orang gak tahu gitu. Gak perlu kepada itu. Manusia itu enggak tahu yang gaib kok, ditipu saja kita. Jadi fahuwa lahu qarin, maka dia menjadi teman bagi setan yang la yufarikuhu, setan tidak akan meninggalkan dia. Bukan hanya tidak mau meninggalkan, yuzayyinu lahul ama, yuzayyinu lahu, setan akan selalu menghias-hiaskan kepadanya al-ama, segala sesuatu yang buta, yang membutakan dirinya. Jadi kalau orang sudah ditemani oleh setan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau sampai kita, naudzubillah min syarri dzalik, dijadikan oleh Allah berteman dengan setan, kita akan dibuat oleh Allah buta. Buta terhadap kebenaran, buta terhadap
ilmu-ilmu Al-Quran ini. Tidak akan bisa masuk. Menghafalkan susah. Memahami susah. Itu akibat dari kalau kita ditemankan oleh Allah dengan setan. Terus yang ketiga, wa yukhayyilu ilaihi, dan setan selalu menghayal-hayalkan kepadanya annahu alal huda, bahwa dia berada di atas petunjuk. Oh, itu celaka sekali kan? Ini ayatnya secara lengkap ya, saya bacakan lagi. Ini tafsirnya. Nih, saya ulangi lagi. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan barang siapa dia berpaling dari peringatan Ar-Rahman. Sudah dibacakan tafsir tadi, berpaling dari peringatan Ar-Rahman adalah berpaling dari Al-Qur'an. Dalam pengertian tidak mau menggunakan matanya untuk melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an dilihat gini saja. Itu Allah sudah senang kok. Kita baru melihat gini saja senang. Dicium-cium gini senang. Allah senang kalau melihat orang mencium-cium Al-Quran gitu. Ya, kan ada orang cerita itu, orang waktu hidupnya dia nggak bisa baca Al-Quran, belajar susah sekali, nggak bisa, alot. Kalau orang bahasa Solo, bahasa Jawa itu lidahnya alot, mengucapkan itu ngalih gitu loh. Apa? Ya, pilat kah apakah, pokoknya susah gitu melafalkan itu. Tapi dia senang sekali setiap dia baca, ya Allah, saya kepingin bisa tapi saya nggak bisa, ya Allah, diciumnya, dipeluknya. Waktu dia mati, kuburannya mengeluarkan sinar. Itu baru mencium-cium Al-Quran. Belum lagi kalau mempelajari Al-Quran, saudara. Jadi jangan anggap remeh Al-Quran itu, Masya Allah. Ini loh, barang siapa berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami gandengkan kepadanya satu setan, fahuwa lahu qarin, lalu setan itu dia baginya menjadi teman, adalah teman. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, ya ini para setan-setan. Kalau banyak orang yang berpaling kan temannya setan-setan semua itu. Jadi ada sekelompok orang semuanya enggak suka ngaji, enggak pernah ngaji. Itu temannya setan semua itu sudah. Rombongan manusia beserta teman-temannya yang semuanya setan. Allah bilang wa innahum, dan sesungguhnya mereka yaitu para setan-setan tadi, layasuddunahum, sungguh akan menghalang-halangi mereka. Setan-setan yang menjadi teman manusia akan menghalang-halangi manusia-manusia itu tadi. Menghalangi dari apa? Anisabil, dari jalan yang lurus. Jadi jalan hidupnya enggak akan lurus. Sambo sampai berani nyuruh orang nembak itu karena kena pengaruh setan itu. Orang biasa bilang khilaf, lupa. Ya. Jadi karena kena pengaruh setan lalu orang berbuat jahat itu. Nah, setan itu akan selalu menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Celakanya wayah sabuna, dan sesungguhnya mereka menyangka. Nah, ini mereka sini siapa? Fa'ilnya siapa? Kembalikan ke yang paling dekat. Yang paling dekat di sini mana? Domirnya. Hum. Nih. Wayah sabuna, dan mereka, ya ini manusia-manusia yang ditemani setan tadi, menyangka annahum, bahwa mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah kan celaka sekali, orang sesat tapi dia merasa benar, dia merasa mendapat petunjuk. Kan susah itu ketemu. Kita ngomong sama orang kayak begitu itu. Ini loh Pak, bahayanya kalau kita berpaling dari Al-Quran. Nah, sudah ya, ini ayat yang ketinggalan yang harusnya disampaikan kemarin. Ini seri ketiga ya, kewajiban mempelajari Al-Quran bagi setiap muslim. Ini ceramah yang ketiga. Nanti habis ini kita pindah ayat yang lain, topiknya beda lagi. Ya. Nah, sekarang saya mau tampilkan kepada saudara sebuah hadis yang kemarin sudah disampaikan
dia terdapat di dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi. Coba kita cek betul apa enggak. Sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi, ya, kita lihat kitab hadis Sunan At-Tirmidzi itu di belakangnya Sunan Abu Dawud. Sunan At-Tirmidzi, mana ini Sunan At-Tirmidzi? Nah, ini. Di hadis nomor 2926. Hadis nomor 2926. Kita lihat. Hadis nomor 2926, ya. 2926. 2926. Benar enggak? Oh, betul ini. Sebuah hadis, nih Pak, Bu, yang kemarin sudah saya sampaikan secara modeling, secara umum aja. Belum saya tampilkan hadisnya. Nah, sekarang saya tampilkan. Ada sebuah hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di hadis nomor 2926. Nomor 1 aja belum pernah dibaca, langsung 2000. Sunan Tirmidzi ini bagus loh, ini Sunan Tirmidzi isinya. Masya Allah, saya sudah belajar Sunan Tirmidzi, sudah baca. Cuma banyak yang lupa kalau nggak diulang. Maksudnya lupa itu terdapat di sebelah mana, hadis nomor berapa, itu yang saya lupa. Ustaz Adi Hidayat itu Masya Allah, manusia yang diberi kelebihan oleh Allah tuh, Ustaz Adi Hidayat itu. Dia bisa hafal nomor hadis, Masya Allah. Ya, itu kelebihan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Imam Tirmidzi mengatakan hadatsana Muhammad bin Ismail, gurunya Imam Tirmidzi Muhammad bin Ismail. Qala Muhammad bin Ismail berkata, hadatsana Syihab bin Abbad al-Abdi. Telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Syihab bin Abbad al-Abdi. Ya. Dah, Tirmidzi dari situ, dari depannya lagi. Qala berkata si Syihab bin Abbad al-Abdi ini, ulama hadis ini mengatakan haddatsana Muhammad bin Hasan ibni Abi Yazid al-Hamdani. Ini yang ketiga, rawi yang ketiga. An Amr ibni Qais, dia mendengar dari Amr bin Qais, rawi yang keempat. An Atiyah, dia mendengar dari Atiyah, rawi yang kelima. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat yang keenam, rawi yang keenam. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut. Yaqulu Rabbu azza wa jal. Yaqul, berfirman. Siapa? Ar-Rabb, Allah, Tuhan, Azza, yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung. Apa kata Allah? Jadi ini hadis qudsi. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ini firman Allah. Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisaidin wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Ini firman Allah. Man, barang siapa, syaghalahu, telah menyibukkan dia, telah membuat dia sibuk. Apa yang membuat dia sibuk? Ini fiilnya, ini maf'ulnya, ini fa'ilnya. Al-Quran. Man syaghalahul Quran, barang siapa yang Al-Quran telah menyibukkan dia, dia disibukkan oleh Al-Quran, sehingga tidak ada waktu untuk pergi belanja, pergi piknik, enggak ada, karena pergi main-main, enggak ada waktu, karena sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita kan belum, Pak. Kita masih piknik, kita masih pergi-pergi ke mall, ya, kita masih pergi nonton bioskop, kita masih pergi kemana, masih berulang-ulang, ada ulang tahun, ada ulang-ulang, ya, kita masih sibuk macam-macam ya. Ini enggak. Man syaghalahul Quran, barang siapa yang Al-Quran telah menyibukkan dia,
An-dzikri, dari mengingatku, saking sibuknya baca Al-Quran, karena dia setiap hari harus tamat 10 juz misalnya, atau 3 juz. Coba aja saudara praktekkan 10 juz sehari. Gak sempat saudara ngapa-ngapain. Aku gak sempat kerja, ke rumah sakit gak sempat aku. Praktek ya, cari duit juga gak sempat sudah. Allah bilang, siapa yang Al-Quran menyibukkan dia dari mengingatku, saking sibuknya baca Al-Quran sampai dia gak sempat zikir pagi petang gak sempat sudah. Habis sholat fardu subuh baca Al-Quran, habis sholat duhur baca Al-Quran, habis sholat asar baca Al-Quran, habis sholat maghrib baca Al-Quran, habis sholat isya baca Al-Quran. Kalau mampu seperti itu, ya kata Allah ini, siapa yang Al-Quran telah menyibukkan dia dari zikir kepadaku, dari mengingatku, wa mas'alati, dan dari meminta kepadaku. Saking sibuknya dia baca Al-Quran sampai gak pernah berdoa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Gak pernah. Pokoknya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi Al-Quran selalu dibawa kemana-mana. Jadi sahibul Quran. Apa kata Allah? A'taituhu, aku akan memberi kepadanya afdhala, sesuatu yang lebih afdol, lebih utama dari ma'u'ti, dari apa saja yang aku berikan kepada as-sa'ilin, semua orang yang meminta. Jadi orang-orang yang banyak ini permintaannya macam-macam. Ada yang minta duit, ada yang minta jabatan, ada yang minta kepingin jadi presiden, ada yang minta kepingin jadi wakil presiden, ada yang minta kepingin jadi menteri, ada yang kepingin minta jadi dirut BUMN, rugi terus tapi semuanya. Ya. Orang yang minta bermacam-macam tadi akan dikalahkan oleh Allah dengan pemberian Allah kepada orang yang seperti ini. Kemudian Allah menyatakan, wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah, keutamaan firman Allah, keutamaan omongan Allah, ala, di atas sairil kalam, seluruh omongan. Jadi keutamaan omongan Allah dibandingkan dengan seluruh omongan siapa saja, itu kafadlillah, sama seperti kelebihan Allah, keutamaan Allah ala khalqihi, atas makhluknya. Lah Allah dibandingkan dengan makhluknya ya enggak ada apa-apanya. Kalau ada makhluk Allah yang kaya raya, Allah tuh maha kaya. Kekayaan orang yang kaya raya itu dari Allah datangnya. Kalau ada manusia kuat, Superman, Allah itu maha kuat, lebih kuat daripada Superman Allah itu. Kalau Superman itu ada, itu kan cuma cerita saja itu, khayalan saja. Kalau ada manusia pintar, Allah itu maha pintar. Kalau ada manusia baik, Allah itu maha baik. Gak ada yang ngalahkan Allah kebaikannya. Jadi membandingkan kalam Allah, membandingkan Al-Quran dengan omongan manusia, sama saja dengan membandingkan Allah dengan makhluknya. Tidak sebanding, sama sekali, jauh. Lalu Imam Tirmidzi mengatakan, hada hadisun hasan. Ini hadis hasan. Hadis hasan masih boleh dipakai. Hanya saja sanadnya gharib. Hanya ada satu sanad saja. Tidak banyak sanad. Sanadnya ahad. Tapi karena derajatnya hasan, boleh dipakai, boleh dijadikan pegangan untuk kita amalkan. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif, ya menurut Syekh Albani dhaif, biarin aja. Kalau saya lebih percaya kepada Tirmidzi daripada kepada Syekh Albani. Saya lebih memuliakan Imam Tirmidzi daripada Syekh Albani. Karena apa? Karena Imam Tirmidzi ulama zaman dulu yang tentu beliau lebih mengerti dengan apa yang beliau terima dari hadis ini, ya. Sedangkan Syekh Albani orang yang dimuliakan juga, orang mulia juga yang ada di di zaman sekarang, kan dia cuma baca saja. Dia itu kan penunggu perpustakaan, banyak baca sehingga banyak tahu hadis, terus akhirnya dia berusaha menulis hadis-hadis. Tapi aslinya tidak sama dengan Imam Tirmidzi derajatnya. Imam Tirmidzi itu ahli hadis benar-benar, ya. Jadi begitu saudara. Masih banyak lagi Pak di dalam satu buku ini yang sudah disusun oleh para ulama, diambil dari Fadhailul Quran.
keutamaan Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis tentang betapa pentingnya kita ini untuk memahami, mempelajari, memperhatikan, mendalami, meneliti Al-Quran. Dan kita gunakan waktu hidup kita ini untuk kesibukan seperti itu. Kalau saudara mau sibuk seperti itu, nanti urusan sampai yang lain-lainnya Allah yang akan ngurusi. Percayalah. Ya, saya berusaha untuk membuktikan. Saya sibukkan diri saya dengan Al-Quran. Urusan praktek jalan sendiri. Urusan kerja di rumah sakit dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Urusan anak-anak saya dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya. Jadi saudara sekalian, ini baru satu hadis. Ada banyak hadis yang ingin saya sampaikan, tapi biar lebih bagus penyampaiannya akan saya ketik terlebih dahulu, akan saya susun terlebih dahulu. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jadi untuk pagi hari ini, apa yang sudah saya sampaikan ini semuanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan kiranya Allah berkenan segera membukakan hati kita, memberi kepada kita semua hidayatut taufik, memberi kepada kita semua kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi kepada kita semua keikhlasan di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, diberi Allah kita semua kesehatan dan kekuatan untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ini. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang banyak dan barokah, rezeki yang mencukupi keperluan hidup kita. Dan semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.